Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Toha Saputra. Nah, kali ini saya akan sedikit berbeda karena saya akan menanggapi persoalan atau istilahnya yang lagi viral-viralnya, yaitu tentang bagaimana atau istilahnya kan lagi marak nih, itu loh berita Yusuf Mansur itu ya, Ustadz Yusuf Mansur itu. Nah, yang katanya penipu ataupun yang istilahnya investasi bodong lah, bagaimana ya. Nah, ini rasanya itu saya tergerak ingin, bukan membela ya istilahnya, ingin menengahi. Kalau menengahi saya bukan siapa-siapa ya. Istilahnya begini, saya berpendapat sajalah. Saya berpendapat bahwasanya saya merasa karena saya ingin bersuara ini karena saya merasa bahwasanya ada istilahnya penggiringan opini untuk menyudutkan salah satu tokoh Islam itu. Jadi kalau menurut dari pandangan saya ya jujur saja saya salah satu dari orang yang merasakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, yaitu tentang sedekah ya. Apa yang disampaikan Yusuf Mansur itu tentang sedekah kok dipaksa gitu ya. Banyak orang berpendapat itu salah. Tapi bagi sebagian orang, bahkan banyak orang yang sudah merasakan bahwa sedekah itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak akan sedekah. Nah, itu sudah merasakan, termasuk saya. Dan itu efeknya luar biasa memang. Mereka yang bilang bahwasanya sedekah kok dipaksa itu menyalahi konsep Islam. Berarti mereka menurut saya pribadi mereka belum pernah mengalami. Artinya bagaimana? Yang namanya ikhlas itu kan menurut dia mungkin ikhlas gitu ya. Tapi definisi ikhlas itu kan yang tahu pribadi mereka masing-masing. Tapi yang namanya sedekah itu kan nyata, sudah kelihatan istilahnya. Nah, dipaksa itu dengan dipaksa sedekah, maka akan istilahnya janji Allah kan sudah akan dikembalikan 700 kali lipat begitu ya di Al-Qur'an. Nah, sehingga apa yang dilakukan mereka yang sudah sedekah kemudian tidak ada kembaliannya, istilahnya mengharapkan kembali, menurut saya itu satu, itu adalah kurang sabar. Yang kedua, ya memang belum waktunya. Allah itu istilahnya bagaimana? Istilahnya saya mau ngomong susah ya. Allah itu akan merencanakan seseorang itu tepat pada waktunya. Jika intinya seperti jika belum waktunya ya belum dikasih, istilahnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah sedekah jangan menyesal. Jangan terpengaruh dengan opini orang-orang yang mengatakan bahwa sedekah kok dipaksa, terus kemudian sedekah kok mengharap dunia begini begitu. Ya. Jadi jangan pernah menyesal kalau sudah sedekah, karena saya yakin dan banyak orang yakin bahwasanya sedekah tidak akan bisa bikin melarat, justru akan menambah kesuksesan Anda. Begitu menurut saya. Jadi saat ini apabila ada teman-teman mendengarkan di YouTube atau mengatakan statement bahwasanya sedekah dipaksa itu salah, menurut saya yang salah itu yang belum pernah sedekah. Bahkan yang salah itu yang tidak pernah bersedekah. Begitu. Mengapa saya membela Yusuf Mansur? Bukan membela ya, saya berpendapat, saya berpihak kepada Yusuf Mansur, kepada Ustadz Yusuf Mansur, karena ini pengalaman saya pribadi. Ini saya sedikit cerita. Di tahun 2009 saya bangkrut ya. Usaha saya bangkrut, semua sudah hancur, mobil ditarik sama bank, kemudian sertifikat rumah tergadaikan, pokoknya hancur lah. Pokoknya saya mau cerita panjang lebar juga nggak perlu, istilahnya saya hancurnya, ibaratnya saya hancur itu berkeping-keping ya. Orang kalau jatuh itu biasa, tapi saya sudah jatuh ke lumpur yang paling dalam, ibaratnya mau mencabut itu susah gitu ya. Dan waktu itu saya setiap hari yang saya dengar hanya ceramah Yusuf Mansur, ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan sampai saya punya impian, jika suatu hari nanti saya punya kelebihan rezeki, saya akan mengundang Ustadz Yusuf Mansur. Itu janji saya dulu. Tapi sebelum kesampaian ya. Makanya itu saat ini apabila ada video-video yang menyinggung tentang konsep sedekahnya Yusuf Mansur, saya rasa itu adalah penggiringan opini ya. Jadi buat umat Islam seluruhnya hati-hati. Ini adalah penggiringan opini. Karena mereka yang berkomentar itu rata-rata tidak tahu tentang konsep sedekah. Coba dengarkan kalau di YouTube ya. Kalau komentarnya yang bagus-bagus ini ya, seperti Habib Syekh, mereka mengatakan
kalaupun hari ini saya sedekah 1.000 katakanlah, tidak dikembalikan dalam bentuk 10.000 atau katakanlah 700.000, bisa jadi Allah menggantikan ketika kita kecelakaan hari ini sudah tergantikan oleh sedekah kita hari. Itu sebetulnya konsep sedekah seperti itu. Jadi apabila mengatakan salah, saya yakin mereka belum pernah merasakan dan belum pernah tahu konsepnya sedekah, itu saja. Jadi intinya begini, pada dasarnya masalah yang timbul pada Ustadz Yusuf Mansur adalah kan investasi, misalnya patungan usaha. Tapi mengapa merembetnya kok justru yang diviral-viralkan kok konsep sedekah, itu yang saya tidak setuju. Jadi buat teman-teman, tolonglah yang merasa pernah diuntungkan istilahnya, yang pernah merasakan apa yang menjadikan ceramahnya Yusuf Mansur, ayolah bersuara, karena ini adalah perjuangan umat Islam ya. Jadi jangan takut sedekah, jangan takut gara-gara sedekah dipaksa, karena sedekah itu juga harus dipaksa. Bahkan ada salah satu teman saya, juga mentor saya waktu itu di sekolah bisnis saya, sedekah itu memang harus dipaksa. Dan kadang ada yang mengatakan sedekahlah yang tidak ikhlas loh. Ya, gimana itu? Ayo, konsepnya bagaimana? Sedekahlah dengan sedekah yang tidak ikhlas. Padahal Islam kan mengajarkan sedekahlah dengan ikhlas. Akan tetapi ini sedekahlah dengan yang tidak ikhlas. Artinya apa? Saya paham maksudnya itu, tapi kalau nanti divulgarkan akan menjadi polemik yang sangat luar biasa. Sedekah yang tidak ikhlas itu ketika kita sedekah 1.000 gitu ya, 1.000 rupiah kan ringan ya, ikhlas saja. Coba sekali-kali sedekah 100.000, kan rasanya tidak ikhlas. Nah itu loh yang dimaksud setengah tidak ikhlas itu di situ. Sedekah yang tidak ikhlas dan harus dipaksa itu di situ. Dan luar biasa, rasakan nanti hasilnya seperti itu. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang ikut-ikut mengompori atau bahkan menyalahkan Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur dengan konsepnya sedekah, tolonglah berpikirlah ulang. Jangan ikut-ikutan menyalahkan Ustadz Yusuf Mansur, karena beliau adalah, menurut saya adalah guru spiritual saya ketika waktu hancur jatuh, dan juga guru-guru para teman-teman saya juga semuanya dengan konsepnya sedekah. Adapun beliau melakukan kesalahan tentang investasi patungan usaha, ya kita maklum lah. Kalau saya sendiri seandainya saya investor, saya maklum mungkin kondisi seperti ini ya, kondisi ekonomi. Bukan hanya Yusuf Mansur saja, bahkan hampir semua pengusaha di dunia merasakannya, termasuk saya juga ya. Jadi saya kalau ini keadaan, jadi mungkin jadi istilahnya usahanya belum begitu jalan karena sudah kedatangan COVID itu. Saya yakin buat teman-teman secara bijaksana. Adapun yang keluar-keluar di YouTube ataupun yang keluar-keluar di televisi, saya pastikan ada yang mempunyai niatan cari panggung, ada yang niatan mungkin yang bisnisnya bangkrut mau cari muka, dan bahkan ini yang bahaya ini, yang mau menggiring opini, merusak citra Islam dengan konsepnya sedekah. Karena bagi yang sudah tahu konsepnya sedekah itu luar biasa. Sedekah itu tidak bakal bikin miskin. Itu yang sering dirasakan oleh banyak orang, bahkan dari zaman Nabi dulu juga itu, seperti itu. Itu ya. Jadi pesan saya yang pertama, jangan mudah percaya dengan opini-opini masyarakat yang menjerumuskan bahwasanya sedekah dipaksa itu tidak benar. Kalau prinsip saya pribadi, ya memang sedekah ya harus dipaksa. Saya sendiri saja kalau tidak memaksakan sendiri untuk sedekah, berat rasanya, gitu loh. Itu. Jadi sedekah itu harus yang ikhlas. Yang ikhlas ya 1.000, 2.000. Itu pun kadang kalau tidak dipaksa, tidak punya, ya kita tidak akan bisa, gitu. Tidak mau sedekah, gitu loh. Sedekahlah di waktu lapang, itu sudah biasa. Tapi sedekahlah ketika kamu dalam keadaan miskin. Ayo, bisa enggak? Saya yakin susah. Dan itu pernah saya lakukan. Saya ketika waktu, ini sedikit cerita flashback ya, di tahun 2009, ketika saya sudah hancur-hancurnya, mau bangkit saja susah, mau hutang siapapun tidak bisa, hutang kemanapun tidak bisa, tidak ada yang percaya, bank pun sudah di backlist nama, pokoknya sudah hancur-hancuran. Apa yang saya lakukan? Yaitu kita mengamalkan sedekah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya bisa berdiri lagi, bisa membeli mobil lagi, bisa buat rumah lagi, walaupun jadi tanpa hutang. Gitu ya. Jadi buat teman-teman,
jangan sekali-kali takut untuk bersedekah, itu aja. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi yang pernah merasakan efek dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, silahkan bersuara, ayo kita bela, istilahnya seperti itu ya. Baik, terima kasih. Adapun yang kurang jelas tentang silahkan lihat video-video yang lain di YouTube, banyak itu yang tersebar. Bahkan yang saya khawatirkan nanti kebenaran akan kalah dengan kecurangan yang ditata gitu lah. Kayak kasusnya kemarin itu waktu Ahok itu terpeleset kata-kata itu kan kebenaran akan kalah dengan kemunafikan yang tertata, yang tersusun rapi. Saya tidak mau seperti itu. Jadi tolong dipakai kepala dingin, jangan mau kalah lah, jangan diem. Kalau kita merasa benar jangan diem, gitu saja. Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya. Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol like ataupun komen ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita doakan semoga apa yang dirasakan ataupun permasalahan oleh Ustadz Yusuf Mansur segera terselesaikan dengan baik ataupun dengan secara kekeluargaan. Bahkan kemarin nih yang terakhir Ustadz Yusuf Mansur kan sudah sudah mengkonfirmasi, istilahnya sudah ditabayunkan atau dipertemukan dengan mereka yang menggugat beliau, dan hasilnya apa? Hasilnya sudah terselesaikan. Bahkan Yusuf Mansur berani. Artinya apa? Ya orang tuh kalau namanya usaha pasti ada kendala ya, naik turunnya pasti ada gitu loh. Kalau orang mau investasi usaha pasti untung, itu apa ya? Ya silahkan ditabung di bank gitu loh. Yang namanya usaha secara Islami ya seperti itu. Setidaknya ketika mereka merugi ya kita harus bisa maklum. Jangan keluar-keluar di media sosial seolah terzolimi dan bagaimana. Ya itu menurut saya itu penghancuran nama baik. Terus satu, yang kedua ya memang istilahnya kan bisa diselesaikan secara keluargaan seperti itu loh ya. Baik, mungkin orang sudah mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan semoga baik-baik saja. Terima kasih atas sudah mampir di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.